Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana, CGP Angkatan 8, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya dikawani oleh Ibu Zakia. Beliau adalah guru kelas 3 yang akan saya lakukan observasi. Assalamualaikum Ibu Zakia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Zakia hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kalian? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih Bu Zakia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu yang namanya perobservasi Bu ya. Di sini saya akan mengamati bagaimana proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di waktu pembelajaran. Tujuan saya melakukan supervisi ini yaitu di mana saya akan melihat proses jalannya pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Biar Ibu nanti lebih semangat, mungkin lebih ada persiapan lagi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Zakia? Boleh, silakan. Terima kasih Bu Zakia. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu tujuan apa yang akan ingin Ibu capai di dalam kelas di saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi pecahan secara benar. Nah, yang kedua, dengan kegiatan mewarnai, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh secara benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan ada 3 tujuan pembelajaran berarti yang ingin dicapai tadi ya. Yang pertama dengan mengidentifikasi melalui video, siswa akan dapat mengetahui bentuk pecahan berarti ya. setelah mereka menonton ya. Ya. Yang kedua dari mereka mewarnai ya. Mewarnai bagian-bagian pecahan berdasarkan angka pecahan ini. Ya. Dan yang ketiga mereka berdiskusi dalam kelompok berarti ya. Baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan di saat proses pembelajaran Ibu di kelas nanti? Ya, baiklah. Rencana saya nanti area pengembangannya ada 3. Yang pertama sikap, itu akan saya nilai selama proses pembelajaran. Yang kedua area pengetahuan dengan cara memberikan latihan kepada anak-anak soal-soal latihan. Kemudian yang ketiga area pengembangannya itu keterampilan. Saya akan menilai siswa selama mereka berdiskusi dalam kelompok dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Baik, bisa saya berarti di area pengembangannya ada 3 berarti Bu ya, yaitu pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan begitu ya. Nah, selanjutnya media pembelajaran apa yang akan digunakan di waktu proses pembelajaran? Nanti saya akan menggunakan media laptop, Infocus beserta LKPD. Ya. Berarti di situ Ibu menggunakan video pembelajaran ya, yang Iya, nanti saya akan menayangkan video pembelajaran untuk diamati oleh siswa. Kemudian saya juga menjelaskan dengan menambahkan sedikit penjelasan agar mereka lebih paham. Setelah itu akan saya bagikan kelompok. Berarti video pembelajaran dan LKPD di situ ya. Kira-kira kapan nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya? Maksudnya hari apa, tanggal apa? Tanggal bulan Insya Allah kalau ada umur panjang saya akan mengajar. Kali. Lihat abang. Oh iya. Dua uang kebejit. Kali awal kali. Kah. Kita wajib nunggu ya kalau abang mau main.
6.000 hari Pak. Anak untung kan banyak. Itulah, itu baru pertanyaan saya. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Coba turun dulu. Coba tanya yang itu. Kira Rencananya tanggal 26 November nanti. Tanggal 26 November rencananya. tanggal 26 November rencananya saya akan mengajar untuk materi ini. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Begitu mereka ulang coba yang sampai anak. Kira-kira kapan nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Misalkan hari ataupun tanggalnya kapan? Rencana saya nanti pada tanggal 26 Oktober tepatnya hari Kamis saya akan mengajar untuk materi pecahan di kelas 3. Berarti tanggal 26 berarti Bu ya? Insya Allah. Baik Bu Zakia, berarti nanti tanggal 26 kita akan bertemu lagi dan di situ saya akan melakukan observasi yang dimana nanti Ibu akan mengajar di dalam kelas. Di situ saya mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Bu Zakia atas kesempatannya hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi di mana Ibu nanti akan mengajar dalam kelas. Terima kasih Bu Zakia. Sama-sama.
Dapatkah kalian menyatakan bagian tersebut dalam pembukaan? Bagian yang dihasil oleh warna biru dapat dinyatakan dalam bentuk 1/8. 1 disebut dengan umil, 8 disebut dengan bayi. Di atas ini berasal dari satu bagian yang dihasil oleh warna kuning, sedangkan 8 berasal dari banyaknya bagian yang ada di dalam satu lingkaran. Bagaimana kalian sudah siap bukan? Kalau tadi anak-anak sudah mengenal bagaimana menyelesaikan sekarang bagaimana kalau mencoba untuk menyelesaikan dengan kehidupan sehari-hari? Anak-anak pasti pernah makan sama seperti maka berapa bahan yang bisa mengubah kita lihat potong-potong buah jadi dua bagian bersama-sama. Satu potongnya dapat dimakan dengan pecahan 1/2 atau bisa dibaca juga dengan potongan yang lain bagaimana kalau kemudian kita ingin memotong makanan tersebut menjadi seperti ini? Nah, sekarang kita dapat mendapatkan seperti ini. Makanan ini akan dipotong menjadi bagian 1, 2, 3, dan 4. Apakah kalian merasakan pecahan yang jelas untuk setiap potongan tersebut?
Ini adalah mereka menyusun bilangan berdasarkan gambar pecahan. Nah, terima kasih kepada kelompok Terima kasih kepada kelompok mereka menyelesaikan tugas pelajaran dengan angka 4/7. Jadi, Ibu dan teman-temannya bisa mewarnai 4 bagian. Terima kasih kepada kelompok 3
wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Mulyana. Kali ini saya ditemani sama ibu praktik yaitu Ibu Maria dan juga teman lagi ibu yang Bu Zakia. Jadi baik ya, di sini kita akan melakukan yang namanya pasca observasi ya, di mana ibu telah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait tentang proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Alhamdulillah baik. Kan ketika saat pembelajaran di awalnya saya agak merasa ganggu ya, karena ya dipantau lah begitu. Kemudian setelah beberapa saat saya merasa terbiasa dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Selanjutnya kemarin waktu kita observasi boleh disampaikan kembali. Area pengembangan saat pembelajaran dia. Jadi ketika area pengembangannya yang pertama sikap. Jadi saya menilai bagaimana siswa saat pembelajaran. Kedua, area pengembangannya pengetahuan dengan saya memberikan latihan dan kerja dengan kelompok. Yang ketiga, area pengembangan keterampilan. Jadi mereka berdiskusi di dalam kelompok dan bekerja secara aktif bersama teman-teman. Berarti di situ ya yang suka dari bagaimana kita apakah sudah terlaksana sudah sesuai dengan Secara garis besarnya sudah, walaupun dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang kurang tercapai, misalnya saat bekerja di dalam kelompok itu kadang-kadang tidak semua siswa yang bisa berperan aktif di dalam bekerja kelompok. Ada yang mungkin bagiannya menunggu dari teman. berarti di situ anak tidak mau terlibat aktif dalam kerja kelompok kurang aktif. nah kira-kira kenapa siswa itu tidak mau terlibat aktif dalam kerja kelompok? Ya saya kira mungkin karena saya membentuk dalam kelompok itu pun agak banyak siswanya ya. Jadi ketika bekerja tidak merasa mereka. Saya rasa ya karena juga mungkin karena mereka juga belum begitu menguasai materi yang saya jelaskan tadi, ya sehingga mereka kurang paham dan kurang bisa bekerja. Jadi ada juga kadang-kadang ada teman yang suka kalau ada teman yang sudah bekerja ya kamu saja gitu. Mengandalkan teman berarti tidak di situ dalam kelompok ya. Nah, kira-kira itu bagaimana cara mengatasi itu yang kedua tadi kalau anak-anak itu Ya, mungkin seandainya saya membagi kelompoknya lebih kecil, mereka mungkin perasaan mengandalkan teman ya, jadi bisa berkurang ya. Jadi mereka bisa lebih berusaha untuk bisa sendiri dengan teman yang sedikit. Untuk kedepannya saya akan membuat kelompok dengan jumlah anggota yang lebih sedikit agar mereka lebih bisa bekerja. berarti menyesuaikan peserta didiknya berarti dulu di situ ya. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya itu nanti bagaimana mengatasi proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan waktu ini. Ya, saya akan membagi juga dengan kelompok berdasarkan belajar anak. Yang auditori, gaya belajar kita saya akan membentuk kelompok lagi dan sesuai dengan gaya belajar mereka, tapi dalam jumlah anggota yang sedikit.
saya rasakan sudah mendapatkan bagian gorengnya. Allah saya akan mencoba dengan cara yang saya bicarakan. Saya tunggu nanti dia tentang akan evaluasi lagi dari pembelajaran tindak lanjut lagi ya. Kalau ada waktu nanti saya akan kepada Bu Juliana agar kita kembali ke dalam. Terima kasih Bu Zefia, dan sekarang saya minta umpan baliknya dari Ibu Khairul Nadia sebagai pengajar praktik yang saya observasi kemarin. Memang ada anak yang memang tidak terlibat aktif di dalam. Baik Bu Lia sama Bu Zefia, terima kasih. Saya sudah menyimak proses coaching atau percakapan Ibu pasal observasi pembelajaran tadi. Alhamdulillah coachingnya berlangsung baik. Di sini mungkin memang ada beberapa yang ini perlu saya tambahkan. Yang antaranya tadi yang ditanyakan itu saya lihat memang sudah lebih banyak yang menjawab dari ini ya, memang coachingnya menginginkan jawaban sendiri, kemudian tujuan yang ingin dicapai juga tahu gitu, memang begitu menarik. Mungkin di sini yang perlu kita kembali dari saya, harapannya ke depan pertanyaan itu harus memang sifatnya menggali atau kita jangan harusnya minimal pertanyaan tertutup ya, yang jawabannya sudah atau iya ya, tapi yang